Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rini dari Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 11 pada Materi Program Linier. Untuk latar belakangnya, yang pertama, pembelajaran daring, yaitu adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan peraturan darurat mengenai pembelajaran daring. Yang kedua, peralihan metode pembelajaran. Selama pembelajaran matematika di sekolah menggunakan metode-metode konvensional yang berpusat pada guru, sedangkan pada pembelajaran daring semua pembelajarannya dialihkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti media-media pembelajaran daring menggunakan Microsoft 365, Google Classroom, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, yaitu peralihan metode pembelajaran konvensional ke metode pembelajaran daring berbasis IT dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, karena interaksi siswa dengan guru menjadi terbatas, sehingga siswa harus mencari referensi-referensi lain melalui internet. Dari latar belakang yang telah disebutkan, didapatkan pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA kelas 11 pada materi program linier. Untuk yang kedua, bagaimana pendapat siswa mengenai matematika. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kesalahan siswa SMA kelas 11 dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematis pada materi program linier. Untuk yang kedua, mengetahui pendapat siswa terhadap pembelajaran matematika. Sedangkan untuk manfaatnya, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat praktis ada bagi guru dan peneliti. Bagi guru dapat membantu untuk mengarahkan dan memahami siswa sehingga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Sedangkan bagi peneliti dapat dijadikan referensi penelitian lain untuk meneliti lebih lanjut penelitian yang serupa. Kerangka berpikir. Yang pertama adalah studi pendahuluan dan survei lapangan. Yang kedua, pemberian tes pada materi program linier yang bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang ketiga, setelah hasilnya didapatkan, dipilih 3 subjek secara acak mewakili masing-masing kategori kemampuan matematis, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang keempat, ada pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan untuk lebih memahami alasan siswa dalam mengerjakan soal materi program linier dan juga mengetahui pendapat siswa mengenai pembelajaran matematika. Kemudian yang terakhir adalah mendeskripsikan kesalahan siswa SMA kelas 11 dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematis program linier. Kemudian untuk metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tahapan penelitiannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi topik penelitian, melakukan kajian pustaka, menentukan tempat penelitian, melakukan persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Kemudian untuk sumber datanya yaitu siswa kelas 11 SMA di Kota Kediri. Prosedur pengumpulan datanya adalah tes dan wawancara. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama memeriksa jawaban siswa. Yang kedua, menyajikan data tes dan data hasil wawancara. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan di sini adalah triangulasi waktu dan member check. Kemudian hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan tes kepada 30 siswa, didapatkan hasil kategori kemampuan matematis tinggi, sedang, dan rendah. Siswa yang berkategori kemampuan matematis tinggi dengan nilai lebih dari 76 berjumlah 3 siswa dari 30 siswa. Siswa yang berkategori sedang dengan nilai antara
lebih dari 36 dan kurang dari 76 berjumlah 24 siswa dari 30 siswa. Sedangkan siswa dengan kategori rendah dengan nilai kurang dari sama dengan 36 berjumlah 3 siswa dari 30 siswa. Kemudian dari masing-masing kategori dipilih 3 subjek secara acak pada masing-masing tingkatan. Terpilih subjek SF, NR, dan FD untuk dianalisis letak kesalahannya berdasarkan indikator kesalahan. Dapat dilihat pada tabel 3 analisis tes dan hasil tes wawancara. Untuk indikator yang pertama, siswa dapat memahami masalah dengan membuat model matematika dari soal. Untuk subjek berkategori tinggi dan rendah mampu melakukan pemodelan matematika dari soal, sehingga tingkat ketercapaiannya 67. Sedangkan untuk indikator 2, menyusun rencana penyelesaian dengan menentukan PLDV mendapat ketercapaian 100%. Untuk kategori indikator yang ketiga, siswa dapat menggambarkan persamaan pada koordinat kartesius mendapatkan ketercapaian 67%. Dan untuk indikator 4, siswa dapat menyelesaikan rencana penyelesaian dengan menggunakan uji titik pojok dengan benar mendapat ketercapaian 67%. Untuk indikator 5, siswa dapat menyelesaikan rencana penyelesaian dengan menggunakan garis lidik hanya mendapat ketercapaian 33%. Sedangkan untuk indikator 6, siswa dapat menentukan hasil akhir fungsi tujuan dan memeriksa kembali jawabannya mendapatkan ketercapaian 67%. Sehingga secara keseluruhan untuk subjek pertama berkategori tinggi mendapatkan 100% ketercapaian dari 6 indikator, sedangkan untuk subjek sedang mendapatkan 67% ketercapaian indikator, dan siswa berkategori rendah mendapatkan hanya 2 ketercapaian sebesar 33%. Yang terakhir yaitu penutup. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data didapatkan kesimpulan bahwa kemampuan siswa pada indikator melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali hasil pengerjaannya masih tergolong rendah pada materi program linier. Siswa belum dapat menggunakan metode uji pojok dan garis lidik dengan benar. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, siswa memiliki pendapat positif terhadap matematika. Untuk implikasinya, hasil tes kemampuan pemecahan matematis siswa yang secara keseluruhan berada dalam tingkatan sedang, peralihan pembelajaran matematika dari metode pembelajaran sebelumnya belum sepenuhnya relevan. Namun, di sisi lain, peralihan tersebut membawa dampak positif dengan memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan matematisnya. Untuk sarannya, penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan hasil tes dan wawancara siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis soal cerita materi program linier kelas 11. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada materi matematika SMA yang lain, khususnya kelas 11. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.